Sejumlah tempat hiburan malam dan penginapan di Mamuju, Sulawesi Barat dirazia petugas. Ya, dalam razia petugas mengamankan muda-mudi yang kedapatan mengonsumsi narkoba. Jajaran Polres Mamuju merazia tempat hiburan malam yang berada di sejumlah wilayah di kota Mamuju. Satu persatu pengunjung tempat hiburan yang tengah menikmati hiburan diperiksa petugas. Tak hanya identitas, petugas turut memeriksa barang bawaan pengunjung. Di lokasi penginapan, petugas mendapati barang bukti obat terlarang serta alat kontrasepsi yang diduga milik pengunjung. Dalam razia ini, petugas mengamankan seorang pria yang kedapatan memiliki obat terlarang, tengah berada dengan anak di bawah umur di dalam suatu kamar. Dan setelah dilakukan interogasi, pemeriksaan, dan penggeledahan, didapati obat terlarang jenis Boje. Selain obat terlarang tadi juga didapati kondom. Untuk melakukan pengembangan, polisi kemudian membawa pemuda beserta barang bukti obat ke Mapolres Mamuju. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly, iNews melaporkan. Pemirsa, hari kedua libur Imlek, arus lalu lintas di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ke kawasan Puncak mulai mengalami penurunan. Ya, pemirsa, mengingat hari ini hari terakhir cuti bersama, diperkirakan siang nanti arus balik mulai terjadi dengan penerapan satu arah ke ibu kota. Satlantas Polres Bogor hari ini tetap memberlakukan sistem ganjil genap secara situasional di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Meski volume kendaraan yang menuju kawasan Puncak mengalami penurunan dibanding hari kemarin, geliat masyarakat yang hendak ke Puncak diperkirakan masih tinggi. Sejumlah petugas pun sejak pagi sudah menyisir bahu jalan untuk mengatur para pengendara. Para pengendara yang tak sesuai tanggal akan diputar balikan. Sementara arus balik pagi tadi juga masih terpantau lengang, diperkirakan arus balik akan terjadi siang nanti, mengingat hari ini adalah hari terakhir cuti bersama, di mana petugas nantinya akan memberlakukan sistem satu arah menuju ibu kota. Dan pemirsa, untuk melihat kondisi terkini arus lalu lintas di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pemirsa telah terhubung bersama kami rekan Asra Ambarita langsung dari lokasi. Esra, tampaknya di belakang Anda telah terjadi kepadatan kembali pada siang hari ini untuk menuju kawasan Puncak. Seperti apa di sana saat ini, Esra? Ya, selamat siang Pram, Arlista dan juga pemirsa. Hingga saat ini memang pantauan kami di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat ini semakin siang semakin ramai untuk arus kendaraan yang akan menuju ke Puncak. Kendati demikian, dari petugas maupun Satlantas Polres Bogor sudah berlakukan sistem ganjil genap. Ini artinya bagi masyarakat yang tidak sesuai tanggal atau hari ini yang sistemnya ganjil, ini masih diperbolehkan untuk menuju Puncak. Namun sebaliknya jika mereka bertanggal genap akan diputar balikan oleh petugas. Kami melihat bahwa memang ada volume kendaraan yang semakin meningkat dari pagi hari tadi untuk menuju Puncak. Namun dari pihak kepolisian menyampaikan bahwa angka ini jika diperkirakan memang lebih banyak di hari kemarin atau tepatnya pada hari Imlek kemarin. Bahkan nanti diperkirakan jika memang ini akan melonjak tinggi, dari Polres Bogor akan memberlakukan sistem one way atau satu arah. Namun untuk informasi pukul berapa ini masih bersifat situasional atau melihat nanti lonjakan dari arus kendaraan khususnya mereka yang menggunakan mobil pribadi. Sementara pantauan kami untuk menuju Jakarta ini terpantau ramai dan lancar, tidak seperti yang ke arah Bogor. Untuk diketahui juga bahwa hari ini adalah puncak arus balik bagi wisatawan atau mereka yang melakukan kunjungan untuk berlibur ataupun yang menuju ke arah Puncak maupun tempat wisata lainnya. Dari hal ini pun petugas maupun Polres Bogor ini menerapkan ataupun menyisir bahu jalan. Ada tim gabungan yakni sekitar 250 personel baik dari Dishub kemudian juga Polres, Polsek yang akan nanti membantu menyisir bahu jalan, mengurai kemacetan selain diberlakukannya berbagai sistem kebijakan ini. Tujuannya adalah satu, untuk memastikan arus kendaraan ini berjalan lancar. Petugas pun menghimbau kepada masyarakat untuk terus berhati-hati di jalan, mengingat tadi baru saja hujan mengguyur dari Kabupaten Bogor maupun tempat saya mengabarkan ini. Petugas terus menghimbau tidak hanya mengindahkan peraturan lalu lintas, namun juga memastikan kendaraan dalam keadaan prima agar selamat sampai tujuan. Kembali ke Anda, Arlista, Pram.
Terima kasih banyak atas laporannya Esra Ambarita langsung dari Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini ada atraksi kesenian barongsai yang digelar di stasiun kereta Yogyakarta dan Bandung dalam rangka perayaan Imlek. Ya pemirsa, ini para penumpang di stasiun pun merasa terhibur melihat aksi barongsai. Dalam rangka perayaan Imlek, atraksi barongsai dihadirkan di stasiun Tugu Yogyakarta untuk menghibur masyarakat pengguna kereta. Pertunjukan barongsai diawali dengan menyapa calon penumpang di dalam stasiun. Para penumpang pun tampak antusias dan kerap meminta foto bersama. Riuh penumpang berlanjut saat atraksi barongsai masuk ke dalam gerbong kereta listrik rute Yogyakarta-Solo. Bahkan beberapa penumpang tampak memberikan angpau kepada barongsai sebagai tanda berbagi rezeki. Ya kaget aja kok budaya kita diabadikan di stasiun begitu kok. Jadi kaget juga. Terkesan ya Bu ya? Barongsai untuk menghibur penumpang, memberikan apresiasi kepada penumpang di liburan tahun baru Imlek ini. Kita bekerjasama dengan teman-teman dari komunitas barongsai untuk perform. Atraksi barongsai juga digelar di stasiun Bandung, Jawa Barat. Dua barongsai beraksi mulai dari ruang tunggu hingga masuk ke dalam gerbong kereta api. Para penumpang terlihat sangat terhibur saat berinteraksi dengan barongsai. Selain atraksi barongsai, PT KAI Daop 2 Bandung juga memberikan angpau kepada para penumpang yang menggunakan pakaian berwarna merah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, terdapat sejumlah kelenteng tertua di Indonesia yang menarik untuk diketahui. Di antaranya ada kelenteng Talang di Cirebon, Jawa Barat dengan usia lebih dari 5 abad pemirsa, serta kelenteng Hokteng Chengsin di Jepara, Jawa Tengah yang didirikan sejak abad ke-14. Kelenteng dikenal masyarakat Indonesia sebagai tempat ibadah umat Konghucu. Bangunan kelenteng kental dengan nuansa arsitektur Cina yang megah dan mengesankan. Di Indonesia terdapat sejumlah kelenteng tertua yang menarik untuk diketahui. Sebagian kelenteng bahkan didirikan pada masa Kerajaan Nusantara dan penjajahan Belanda. Di kota Cirebon, Jawa Barat, terdapat kelenteng Talang yang berdiri sejak 1415 Masehi. Bangunan bersejarah kuno ini berada di Jalan Talang, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Selain memiliki sejarah dengan usia lebih dari 5 abad, bangunan ini juga merupakan simbol toleransi keberagaman umat beragama, sekaligus pernah menjadi tempat ibadah umat Muslim Tionghoa. Kelenteng ini dibangun oleh Tan Dam Chai, yang juga dikenal sebagai Muhammad Syafi'i. Bangunan depan kelenteng Talang berbentuk padu raksa, serta dikelilingi tembok warna merah dan putih mendominasi bangunan tua bersejarah. Di dalam halaman kelenteng terdapat patung Nabi Guan Panglima Sejati, serta sumur keramat yang disebut juga sumur kahuripan. Dulunya kelenteng Talang juga digunakan sebagai tempat bersinggah para pedagang yang datang dari negeri Cina. Karena tempat ini adalah tempat para pejabat, nama aslinya adalah Toalang. Toa itu artinya besar, lang itu orang. Jadi tempat orang besar, bangunan orang besar gitu. Jadi maksudnya para pejabat Cina yang bertugas di sini sebagai perwakilan masyarakat Tionghoa yang ada di Cirebon. Selanjutnya ada kelenteng Hokteng Chengsin sebagai kelenteng tertua di Indonesia yang berada di Welahan, Jepara, Jawa Tengah. Hal itu dibuktikan dengan keberadaan patung dewa Hokteng Chengsin yang dibawa langsung dari Tiongkok. Kelenteng ini disebut berdiri bersamaan dengan berdirinya Masjid Agung Demak pada abad ke-14. Bangunan utama kelenteng Hokteng Chengsin menggunakan atap pelana tumpang khas bangunan Tiongkok. Di puncaknya terdapat patung sepasang naga berebut mustika sebagai lambang keadilan, kekuatan penjaga barang-barang, dan tempat suci. Sepasang patung Choksai atau singa kilin tampak berjaga di depan kelenteng. Choksai betina memegang anaknya dan jantan memegang bola.
Pada pilar Serambi, tampak melilit seekor naga dengan mata yang mencorong menyala berhadapan dengan harimau. Di dalam kelenteng terdapat sumur keramat yang memiliki khasiat untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Tim Liputan iNews melaporkan.